Al-ainu haq. Ain itu benar kata Nabi. Malah dalam hadis lain misalkan mati itu tidak melalui takdirnya Allah, misalkan sesuatu itu bisa mematikan, pasti ain itulah yang pertama kali bisa membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis, bab yang ke-6, fi adabil alim fi durusihi, di dalam adab-adabnya, mengenai adab-adabnya orang alim, fi durusihi, di dalam durus pelajarannya, atau ketika dia mengajar gitu maksudnya, ketika dia mengajar ya. Dikatakan wa idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila keluar dari rumahnya menuju ke tempat majelisnya, belajarnya, atau kalau dia mau mengajarkan ilmu gitu ya, maka berdoa dengan doanya Nabi al-warid yang telah datang, maknanya datang hadisnya ya, warid, warada, ay waradal hadis, datang hadis dalam hal itu, doa keluar rumah maksudnya. Terlebih kalau dia mau mengajarkan ilmu gitu ya, ada perlu kemana-mana, ini doa ketika keluar rumah ini sebenarnya. Apa doanya? Wahwa Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama gitu ya. Ya Allah, aku berlindung, sesungguhnya aku berlindung padamu dari aku menyesatkan, au udalla, atau aku disesatkan. Ya Allah, aku berlindung dari aku menyesatkan, menyesatkan orang lain, au udalla, atau aku yang disesatkan. Nah, gitu ya. Au azilla au uzalla, aku menggelincirkan atau membuat orang jatuh. Au uzalla, atau aku yang membuat orang, aku yang dijatuhkan oleh orang. Nah, gitu ya. Au adlima au udlam, aku berlindung dari aku berbuat dolim atau aku didolimi gitu ya. Au ajhala au yujhal aliyah, atau aku membodohi orang, atau justru yujhal aliyah, aku yang membodohi, aku yang dibodohi gitu ya. Aku membodohi orang atau aku yang dibodohi orang. Azza jaruka wa jalla sanauka. Azza itu bisa mulia atau agung saya. Jar itu bisa pertolongan, atau jar itu orang yang bertetangga dengan Allah, dekat dengan Allah gitu ya. Jarun dari kata jarun, atau jar itu dari kata talabul maunah, mencari minta pertolongan. Artinya orang yang dekat dengan Allah, bertetangga dengan Allah, dekat ya, itu mulia. Atau jar bisa tadi ya, ada pertolongan, mulia pertolonganmu, agung ya. Mulia, atau bisa juga jar, bisa dimaknai itu juga jarun apa, tetangga ya. Mulia orang yang bertetangga denganmu, orang yang dekat denganmu itu mulia wahai Allah. Wa jalla sanauka, dan agung pujianmu, jalla. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha ghairuka. La ilaha itu dinasobkan tanpa tanwin jadi apa? Jadi isimnya la. Ghairuka jadi khabarnya la. La an-nafiyah lil jinsi. Summa yaqulu, kemudian dia berkata bismillah amantu billah. Summa yaqulu, kemudian dia berkata bismillah amantu billah, i'tasamtu billah. Bismillah dengan nama Allah, amantu billah, aku beriman pada Allah, i'tasamtu billah artinya aku i'tasama ismah, perlindungan ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani, ya Allah sabbit, tetapkan janani hatiku.
Janan, janan itu sorga. Kalau jinan, kalau jinan ya apa ya? Jinan itu sorga, kalau janan itu hati. Ya Allah, tetapkan hatiku. Ya. Di ba ada Allahumma ighfir li dhunubi waj'alil jannah hilali. Waj'alil jinan hilali. Ada seperti itu. Jinan ya, jinanun pakai di kasr itu sorga. Kalau janan itu hati. Ya Allah, tetapkan hatiku, wa adri al-haqqa ala lisani. Tampakkan kebenaran ala lisani pada lesanku. Karena dia mau mengajari ilmu. Ya. Tampakkan kebenaran ala lisani. Sudah sampai sini berarti. Wa yudimu dzikrallah ta'ala ila an yasila majlis tadris. Wa yudimu, dan dia terus menerus. Terkata adama yudimu, mudawamah, mudawamatan, itu terus menerus. Wa yudimu, dan terus menerus dzikrallahi, berzikir kepada Allah Ta'ala, ila sampai ila an yasil, sampai gitu ya. Ila an yasil, sampai dia sampai ke majelis, ila an yasil, hingga sampai ke majelis tadris, majelis pelajaran maksudnya, atau tempat belajar, tempat pelajaran, hingga sampai ke tempat pelajaran atau ke majelis lah gitu yang namanya, sampai ke tempat pelajaran, hingga sampai ke tempat pelajaran atau ke majelisnya. Kenapa kok dia ini dianjurkan untuk berzikir? Kenapa? Karena kita ini hidup di banyak orang. Allah itu membuat beberapa hambanya itu kadang-kadang memiliki keistimewaan. Dan di dunia ini ada yang namanya istilahnya al-ain, penyakit ain. Tahu ya? Ain itu penyakit, bukan gila pujian, enggak. Penyakit apa namanya? Ain itu apa namanya? Penyakit ain. Penyakit maksudnya orang ada beberapa orang kalau dia itu mengagumi sesuatu maka akan berbahaya kepada yang dikagumi. Ada beberapa orang. Jadi ada orang kagum ya, oh masya Allah, gitu ya. Nah, yang dia kagum itu kadang-kadang sampai berbahaya. Itu dia saking kuatnya ainnya sampai membahayakan orang lain. Pandangannya itu, maka kan gara-gara mandang terus dengan dia memiliki rasa kagum. Lah, pandangan yang disertai rasa kagum ini dapat menyebabkan orang itu terkena ain, terkena penyakit namanya penyakit ain. Lah ini bahaya penyakit ain. Takut dia ini, wis masya Allah ya ini ustadz, masya Allah, orang kagum, wah ustadz, masya Allah gitu ya. Dia kagumi begitu tuh biasanya. Kadang-kadang rusak semua. Ya. Ima mungkin ilmunya, mungkin apalannya rusak, mungkin ya. Wes bab-babnya wes di apalno, wes di nanti ana bahas ini, hilang kabeh kadang-kadang. Kenapa? Bisa jadi dia terkena pandangan seseorang yang kagum dengan dia sampai merusak. Gitu. Tak peduli siapapun. Pokok dia kagum terhadap sesuatu mesti merusak barang sesuatu tersebut. Nah, ini apa hadisnya tuh? Al-ainu haq. Ain itu benar kata Nabi. Malah dalam hadis lain misalkan mati itu tidak melalui takdirnya Allah, misalkan sesuatu itu bisa mematikan, pasti ain itulah yang pertama kali bisa membunuh. Misal mati itu bukan karena takdirnya Allah, memang dikarenakan sesuatu, maka pasti ain lah yang dapat membunuh. Ain. Ya. Kalau di Hadramaut itu ada di Yaman ya, itu di daerah Shibam ada cerita banyak cerita Shibam. Di Hadramaut itu ada namanya daerah Shibam. Shibam itu sebuah pemukiman Badui lah dia. Lah,
Orangnya ini punya pandangan-pandangan yang tajam. Apapun yang dipandang oleh mereka, mereka kagum, maka akan merusak sesuatu tersebut. Ya. Sibam. Kita tahu cerita dari Bebasat ya. Jadi di Sibam itu ada, kata Abu Umar, Bebasat cerita, Abu Umar cerita. Di Sibam itu pernah dulu ketika ada mungkin ada pelebaran jalan atau buat parit ya, buat parit lah, buat aliran. Ternyata di situ orang tidak bisa meneruskan. Kenapa? Karena memang di sana bebatuan, ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Ya, ada bingung ini, proyek berhenti. Ya, proyek berhenti gara-gara ada batu besar. Ya apa nih? Batu besar sulit untuk, karena menghalangi jalan besar ya. Kalau batu kecil kan bisa ini besar sekali batunya. Ibarat memungkinkan pun butuh proses lama. Akhirnya mereka inisiatif, sudah gini aja, panggilkan satu orang Sibam, kondelok entok, suruh lihat toh. Dipanggil ya, dipanggillah orang Sibam, kemudian dengan dari jauhan dia memuji batu tersebut, dipuji. Besarnya gitu ya. Langsung seketika batu itu hancur, hancur lebur ya, gara-gara dipuji. Cerita ini ada kejadian betul lah. Setelah dia memuji, ternyata ada orang lain kagum dengan dia. Hebat rek, didelok tok batu hancur, langsung seketika ada lumpuh karena dipuji orang lain. Sesama orang Sibamnya memuji dia. Hebatnya gitu ya. Ente delok tok batu hancur karena pandangannya. Langsung jatuh dia, ibarat tersingkur gitu ya, karena pujian tadi. Kemudian dia baca bacaan ada bacaan tertentu, akhirnya bisa bangkit kembali. Al-ain. Lah, orang kalau punya keistimewaan, ustaz, santri kayak antum ini ya. Makanya kadang-kadang ada santri yang awalnya dulunya temennya luar biasa gitu ya, masya Allah semuanya kagum. Kadang-kadang suatu saat nanti murmur dia hidupnya berubah drastis 180% derajat ya, 180 derajat. Yang dulunya masya Allah pengajian terus luar biasa lah, wis malaikat dia gitu ya, bukan malaikat ya. Ternyata suatu saat dia rusak total. Bisa jadi dia dulu bisa jadi kena ain tuh, bisa jadi. Kena masuk akal ya. Awalnya masya Allah kok, kitab tuh di rumahnya masya Allah gitu ya. Dia ini jadi ustadz ya. Belum buka pintu tok jadi ustadz ya, gitu ya ibarat. Ndak, tinggal satu pintu lah. Dia bisa jadi kena pujian seseorang yang punya pandangan yang kuat, kena ain. Ya. Rusaklah dia. Karena ain itu berbahaya. Ya. Orang baik bisa jadi jelek gara-gara ain. Dipuji. Makanya kita ini tidak boleh kalau memuji orang tidak boleh keterlaluan, mengkagumi orang pun juga tidak boleh terlaluan. Kalau kita ingin memuji, ucapan sholawat dan subhanallah, subhanallah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad, puji deh. Kita anak kecil, jangan langsung dipuji. Wih lucu jangan, tidak boleh. Subhanallah, lucunya begitu. Lah, kalau di awal ada ucapan itu, insya Allah selamat. Apalagi subhanallah, kemudian terus dilanjut sholawat mungkin, insya Allah selamat. Kalau enggak tadi tuh, ya kena ain. Kadang anak kecil moro nangis gitu ya, nangis toh awalnya ndak, moro menangis, bisa jadi kena ain juga dia. Kena ain, mungkin orang-orang yang datang ke sana muji keterlaluan, akhirnya kena ain. Ya, moro sakit gitu, bisa juga. Kalau awalnya sembuh, awalnya main-main pulang-pulang kok langsung sembuh, langsung sakit. Nah gitu ya. Nah, itu ain namanya.
Makanya di sini dianjurkan untuk membaca bacaan, ya. Apapun lah zikir. Kemudian wa fa idza wasala ilahi yusallim alal hadirin. Kalau sudah sampai ke tempat majelisnya itu, maka salim, mengucapkan salam kepada hadirin, orang-orang yang di sana. Wa yajlis mustaqbil qiblah, dan duduk menghadap kiblat. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya berarti ya duduk sesuai dengan tempatnya. Kalau di sini sulit biasanya karena majelisnya ustadz biasanya di musola. Lah, kalau musola tidak mungkin nggak berkiblat. Mesti sama orang-orang tempatnya selain di musola, ustadznya kan ke timur. Ya, yang hadir ke kiblat. Gimana gitu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Atau kalau majelisnya umum gitu ya, majelisnya umum. Halakohnya ini di luar misalkan ya, bikin halakoh di mana? Maka usahanya langsung bikin halakoh menghadap ke kiblat. Nanti yang hadirinya ke timur, ngadep ke si alim tadi ngadep ke timur, si alimnya ke barat. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya dimanapun tempatnya terserah. Tidak harus. Nah, kemudian inam kana ya. Kalau mungkin, kalau memungkinkan. Biwaqarin, dengan wibawa. Ya, dengan wibawa. Ya. Ya wibawa ya, dengan kewibawaan. Bersikap wibawa, bukan sombong ya, karena dia ini bawa ilmu. Ya. Osok teko moro kayak pelawak gitu ya, jangan. Ya, gara-gara pengen cek di luk-luk, cek di suara apa, enggak biasa. Malah nanti hikmahnya bisa hilang nanti. Mestinya khusyuk malah jadi khusyuk. Ya guyon-guyon enggak apa-apa, cuma harus membatasi. Kan ya? Atau sampai dibikin-bikin mungkin ya. Kalau membikin semangat boleh, cuma untuk gurau-gurau ya dibatasi lah. Mosok sampai dibikin ngakak misalkan ya. Jadi majelis ngakak, bukan majelis ilmu nanti. Ya, biwaqarin, dengan wibawa, wasakinatin, dan tenang, wa tawadhu'in, dan tawadhu', tidak sombong, wa khusyu'in, dan dengan khusyuk, mutarabbi'an, dengan duduk bersila, tarabbi, duduk ini namanya tarabbi, mutarabbi'an, dengan dalam posisi duduk bersila, au ghairi dzalika, atau yang lainnya, duduk terserahlah. Duduk bersila boleh. Kenapa kok duduk bersila? Lebih mapan. Ya. Orang bersila ini lebih anteng. Beda dengan kalau kita duduk posisi tahiyat, itu bolak-balik cepat kemeng. Ya gitu ya biasanya. Tapi duduk bersila kalau kelamaan ya bokal bolak-balik. Sak jam gitu ya, 1 jam setengah mesti bolak-balik. Kalau setengah jam gitu misalnya kuat. Au gharidalika minal jalasatil hasanah, daripada duduk yang baik. Duduk apa namanya? Duduk tahiyat, posisi tahiyat itu enggak apa-apa boleh. Ya, atau duduk apa namanya? Posisi menduduki tumitnya, dua-duanya enggak apa-apa. Pokok ojo duduk ndoprok, wala tajlis jalsatal kalb, jangan duduk posisi duduknya seperti duduknya anjing, doprok gitu ya, doprok, dua kakinya gini ke bawah, ya, duduknya anjing. Di sholat itu makruh, kita duduk seperti duduknya anjing, ya, seperti julusal kalb gini, ya. Jadi ini gini, nah, di sini, yang satunya di sini, ini ke sini, yang satunya ke sini. Dia duduk di bawah, kakinya begini, ya kan kayak anjing kan. Ya, doprok. Kalau bisa duduk seperti tahiyat akhir itu bagus, lebih tawadhu lagi. Kalau enggak tahiyat awal, gitu ya. Atau ya tahiyat awal, atau enggak, atau kalau enggak ya ini posisi tumitnya diduduki. Gini ya. Terserah lah.
Pokoknya duduk yang baik. Wal yasun badanahu aniz zahab an makanihi wa yadaihi anil abas wat tasbik wa ainahu an tafriqin nadhar min ghairi hajatin. Nah, wal yasun, dan hendaklah dia wa yasun, sona yasunu, menjaga, memelihara, menjaga diri dari apa? Menjaga bahasa apa tuh? Menjaga badannya. Anil jahaf, jahaf itu merayap, merangkak. Merangkak dia ngesot di bawah itu, dia jangan loh. Kan bagus. Iya, kalau murid ke gurunya iya. Ya. Kalau murid ke syekhnya, kiainya, itu adabnya orang Jawa gitu. Cuma kalau gurunya ke muridnya janganlah, biasa aja. Kenapa ya? Ya enggak, ini kan urusannya wibawa. Ilmu itu harus dibawa sesuai dengan apa namanya? Orang-orang yang, jadi intinya akhlak ya, perilaku si alim, orang punya ilmu, dengan yang bawahannya beda-beda. Satu contoh kita contohkan ya. Masuk Habib kon ngesot ngarep ente. Ya apa? Ya. Kata duduk ngapunten afan. Kalau sebaliknya iya. Cuma dalam syariat enggak ada. Pokoknya tawadhu. Makanya kalau di dalam, tapi ini dipakai. Beliau ini kenapa kok dia mengatakan aniz zahab? Zahab itu merangkak, merayap gitu ya. Karena adanya orang Jawa begitu. Saking tawadhunya sampai kalau jalan tuh merangkak-rangkak gitu ya, ngerangkak, ngesot. Ini bagus kalau bawahan ke atasan. Paham ya? Tapi kalau atasan ke bawahan enggak dianjurkan. Jadi guyu-guyu nanti. Ya. Oh, dianggap tawadhu, bukan itu tawadhu dalam hati. Itu cuma dohir saja. Tapi kalau bawahan ke atasan bagus. Kita ke orang tua, kita mungkin ke guru kita, Habib mungkin apa. Ya. Kalau ke teman enggak usah, biasa aja. Kalau di Indonesia itu berlaku, terutama di Jawa. Di Arab nggak ada gini deh, nggak ada. Sampai jalan ngesot tuh nggak ada. Ya biasa, duduk nunduk biasa. Paling nunduk, mentok nunduk, nggak sampai ngesot. Hatta murid ke gurunya nggak ada ngesot kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak ada seperti itu. Karena ngikuti adatnya orang Jawa dulu. Malah ini disepakati, tidak apa-apa. Guru-guru dari habaib menyepakati. Cuma di sana sendiri nggak ada semacam itu. Nah, di sini dijelaskan kenapa ini yang ngarang orang Jawa. Ya mungkin punya nasab, cuma dia kan juga orang Jawa. Kiai Hasyim Asy'ari kan, kiai kan. Nah, ada di kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan masalah tawadhu. Apa sih tawadhu itu? At-tawadhu bainal tawadhu itu antara sombong dan antara kibir dan tawadhu. Jadi tapi tetap tawadhu itu maksudnya bukan moro kita nundukkan, enggak. Jadi posisinya antara sombong dan tawadhu, biasa gitu ya. Enggak gitu gini ya, kayak orang sombong kayak raja, enggak. Juga enggak nunduk sampai dia ini kenemenan jeduk jeduk lantai gitu misalkan ya. Atau kalau ngomong ya ndak belangkraan, kalau ngomong uraan juga ndak terlalu pelan sampai nggak kedengaran, ndak seperti biasa. Tawadhu itu biasa. Ya, nunduk begini ya biasa. Ya nunduk begini. Ya, nunduk. Tapi hati ya, kalau hati tidak apa-apa. Tawadhu sampai ocok mana ditaruh di lantai, taruh di taruh di kotorannya sapi enggak apa-apa. Hatinya anggap dia itu lebih jelek dari apapun, sampai dari bangkai pun enggak apa-apa. Hatinya anak lebih jelek dari bangkai sekalipun enggak apa-apa, bagus malah hati. Tapi badannya ocok nganggep paling jelek, sehingga ente moro gak ngurmat awak, ya ane jelek lapo ngurus awak langsung jelek, aku rendah, aku ini lebih hina daripada bangkai. Ada tidak ngerawat awak, alasan dia ini tawadhu gitu ya.
Itu salah, tidak boleh. Jadi dohir itu antara tawaduk dan sombong, itu tawaduk. Dohirnya ya, dohirnya. Tapi kalau hatinya itu terserah. Ya. Lah di sini seorang yang alim itu tidak boleh seperti itu, sampai ngesot gitu ya, moro sing ngajar ngesot ngapunten ya, ngesot ke sana, ngerangkak ke sana, itu tidak dianjurkan. Oh ya, tidak dianjurkan. Kalau kita yang belajar tidak apa-apa, nunduk, mundur, ngesot, keluar, gitu tidak apa. Kalau yang ngajar Habibnya mungkin dah ya ojo, tidak bisa. Itu bukan akhlaknya, bukan muruahnya, gitu ya. Muruahnya pengajarnya tidak seperti itu, biasa gitu, jalan-jalan biasa. Nunduk pun biasa, bukan sampai itu ngerang yang tidak boleh merayap atau ngerangkak, itu tidak boleh. Ngesot tidak boleh. Kalau yang lainnya ada nunduk tidak masalah ya, dari tempatnya. Wa yadahi anil ba'as, dan tangannya dari anil abas itu bermain-main, tangannya bermain-main ya, menguncal nopo ngene ya, tasbih putar-putar di apa ya, di gini-gini gitu ya, bukan gini, ndak diputar gini. Nah, itu misalkan sampai jelas ngene, ndak boleh ya. itu bukan wis keterlaluan, ndak boleh ya. Wa tasbih itu ngapu rancang kalau Jawanya. Mbok bahasa Indonesia kita ndak tahu, pokok tasbih itu begini, ndak boleh ya. Ini namanya tasbih. Bahasa Jawanya ngapu rancang. Bahasa Indonesianya apa? Coba cari sendiri ente apa? Gini apa bahasa Indonesianya? Apa? Bahasa Indonesia apa ini? Kalau bahasa Jawa ngapu rancang. Bahasa Arabnya tasbih. Makruh fi kulli hal. Kapanpun tasbih itu hukumnya makruh. Oh, belum ya? Pas ya? Tadi masih kurang karena logur itu kurang ternyata. Anak kira jam 1. Ternyata jam 11. Posisi jarum 11. Berarti rotok pas titik. Ini tidak boleh nih. Makruh fi kulli hal. Ya, ana nyontohkan, ana ndak nyontohkan. Ini tidak boleh. Ya. Kapanpun itu makruh. Hatta kita jagoan gini ya, tidak boleh makruh. Ada riwayat cuma bukan hadis, ada mengatakan dapat menolak doa. Ini bukan hadis, cuma sejarah cerita. Jadi Nabi itu ketika mendoakan Abu Jahal sama Sayyidina Umar, ya Abu Jahal sama Sayyidina Umar. Ini dua tokoh Quraisy, musuh yang memusuhi Nabi. Karena ini tokoh berpengaruh, sehingga Nabi itu pingin salah satu dua orang ini masuk Islam. Ya, gitu ya. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan Islamnya salah satu dua Umar ini. Jadi Abu Jahal itu nama aslinya Umar siapa itu lupa. Lah ini satunya Umar bin Khattab, satunya Umar siapa aja. Jadi dua Umar. Ya Allah, a'azzil Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dua Umar ini. Entah Umar bin Khattab atau Umar yang ini Abu Jahal ini. Ternyata Sayyidina Umar ketika Nabi doa begini, pas jagongannya ngomong gini, ngopi-ngopi gini. Satunya Abu Jahal ini pas gini, nyantai-nyantai gini. Pas tepat Nabi doa. Akhirnya doanya mengarah ke Sayyidina Umar, tidak mengarah ke Abu Jahal. Kenapa? Karena sedang begini, tertolak doanya. Itu sebabnya seperti itu. Ini bukan hadis, cuma ini hikayah namanya. Ya, gitu ya. Ngampur rancang. Makanya makruh. Kalau Habib Bakir mengatakan ngapur rancang tasbih itu penyebab apes, penyebab halakah, celaka, apes. Kemudian wa ainu an tafriqin nadhar. Wallahu a'lam bishawab.